Sedekah kepada non muslim itu bukan dalam arti bahwa kita ingin napa nggih? Nyogok, kok nyogok sih? Napa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abu Salim Ali ingkang tansah kita panjenengan sedaya dhereki, dumateng para bapak, para ibu, para lenggah sedaya jamaah pengawasan ahad pagi wonten ing Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin ingkang tansah kita hormati. Walau kana min baitihim, sinaosa panjenengan saking dalemipun piyambak-piyambak, mugi-mugi mboten ngirangi anggen kita panjenengan sedaya sareng bibinau, sareng-sareng tolabul ilmi. Mugi-mugi kita tetap angsal kemanfaatanipun. Allahumma amin. Para jamaah sedaya ingkang tansah kita hormati, monggo kita lajengaken pengaosan tafsir Al-Ibris. Sapunika dumugi wonten ing badhe makalah ingkang badhe ayat 272 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ana iku alaika ing atase sira apa hudahum pituduhe manungsa, walakin Allah, tetapine utawi Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Wa ma tungfiku lan ing barang tungfiku kang lamun nyokongake sira kabeh min khairin saking kebagusan, fali anfusikum mongko iku kedue awakira kabeh. Wa ma tungfiku lan aja nganti nyokongake sira kabeh illa btigha wajhillahi, kejaba nyuprih karidone Allah taala. Wa ma tungfiku lan wa malan ing barang tungfiku kang lamun nyokongake sira kabeh minal min khairin nyatane kebagusan, yuwafa mongko nuhoni ilaikum sapa ilaikum sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku la tudlamuna ora padha nganiaya, ora den kaniaya sapa sira kabeh. Para sedulur sedaya jamaah pengawasan ahad pagi ingkang tansah kita hormati, wonten kesempatan punika niki kita rekam video. Di samping niki wonten record ingkang mangke kita kirim wonten ing grup WA ahad pagi. Dan kados kebiasaan menawi ahad pagi punika kita mawi basa Jawa. Mugi-mugi para jamaah YouTubiyah yang di YouTube itu bisa mengikuti juga. Estunipun ahad kala wingi kita nggih mawi rekaman ngaten punika, nggih pakai record sama rekaman langsung video ngaten. Cuma kurang tahu kenapa kalau wingi le upload niku wonten kesalahan, jadi ditolak oleh sistem ngoten nggih. Mugi-mugi sing niki mboten ditolak ngoten. Para jamaah sedaya ingkang tansah kita hormati. Nah, wonten ing mriki sebelum-sebelumnya ayat-ayat itu membahas tentang infak, sedekah dan lain sebagainya. Pokoknya sehubungan dengan dua hal itu. Titik tekannya niku jauh lebih banyak infak itu ditujukan kepada muslimin, nggih, tiang-tiang muslim, sederek-sederek ingkang tunggal keimanan, nggih, tiang-tiang muslim. Nah, wonten ing ayat punika kemudian sedikit disinggung tentang bahwa sedekah pun tidak harus selamanya harus kepada orang muslim. Kepada non muslim pun bila mana non muslim ini membutuhkan, itu tetap harus dibantu. Kita tetap harus mengeluarkan sedekah, infak kepada non muslim, karena tidak hanya sebatas orang muslim saja yang boleh menerima, tetapi
non muslim pun diperbolehkan untuk menerima, dan kita dianjurkan juga dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki panci awal-awal wonten ing Madinah ketika kathah muhajirin, sahabat-sahabat ingkang hijrah, ngoten nggih. Sahabat-sahabat yang hijrah punika banyak yang napa istilahipun tidak membawa harta sama sekali. Maka titik pemberatnya waktu itu memang tiang muslim, orang-orang muhajirin pada waktu itu. Cuma setelah lambat laun perjalanan, setelah muhajirin, umat Islam sudah mulai kuat, maka pada saat itu memang orang-orang Madinah juga, muslim Madinah, sahabat Ansor itu sering menahan diri untuk tidak berinfak kepada orang non muslim yang mungkin itu juga dari saudara sendiri. Cuma kemudian dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Jadi kemudian dianjurkan untuk sedekah tidak hanya sebatas kepada kaum muslimin saja, pada non muslim pun juga diperkenankan, ya, diperkenankan. Yang penting apa? Yang perlu digarisbawahi bahwa sedekah kepada non muslim itu bukan dalam arti bahwa kita ingin napa nggih? Nyogok, kok nyogok sih? Napa nggih? Mensuap. Biar wah iki wong non muslim dikei bantuan, men apa? Men dhewe terus mlebu Islam dan lain sebagainya. Atau kosok wangsulipun waktu awal tidak dikasih apa-apa, biar apa? Biar mereka terus masuk Islam, setelah masuk Islam baru bisa dikasih. Bukan seperti itu. Tetes kersanipun Gusti Allah bahwa huda, pituduh, petunjuk itu saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita panjenengan sedaya, wajib kita panjenengan sedaya sebatas menyampaikan saja risalah-risalahipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita membujuk, kita menekan atau ngiming-ngimingi, dikasih kowe nek mlebu Islam tak kei iki, tidak perlu itu. Karena itu memang betapa luar biasanya agama Islam ini memberikan toleransi yang sangat luar biasa bahkan kepada non muslim, sehingga tidak diperkenankan kita la ikraha fiddin, dalam arti memaksa seseorang untuk masuk ke agama Islam. Nah, itu yang penting kagem kita panjenengan sedaya ugi fahamkan. Bilih sing penting napa? Berbagi, nggih. Berbagi kebaikan. Masalah dia ikut ke Islam atau tidak, wallahu a'lam, niku urusane Gusti Allah. Dan kita tidak boleh menekan-nekan, membujuk-bujuk, kemudian wis paman kowe nek ora mlebu Islam, aku wegah kancan karo kowe. Nah, aku wegah rabi karo kowe dan lain sebagainya. Itu contoh saja gitu kan. Nah, cuma semua ada aturannya. Nah, mekaten punika ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila napa? Pramila kita panjenengan sedaya ingkang paling penting nggih punika di samping anggen kita ajak-ajak datang nggih memberikan dakwah. Dakwah niku menyampaikan bahwa Islam itu ya seperti ini. Kita yang perlu diketahui oleh banyak orang termasuk orang non muslim bahwa Islam itu yang sebenarnya seperti ini. Akidahnya seperti ini. Bagaimana tentang toleransinya dan lain sebagainya. Bila mana saudara-saudara non-muslim itu kemudian tertarik, kemudian masuk, yaitu bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa apa? Hanya bisa melakukan dakwah saja. Dakwah pun tidak boleh memaksa, gitu kan? Kita hanya cukup menyampaikan saja. Bila mana mau mendengarkan, alhamdulillah. Kalau tidak juga nggak apa-apa, gitu kan? Itu. Nah, itu. Kemudian wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Setiap apa yang kita keluarkan, entah itu kepada sesama muslim atau non muslim, tujuan kita hanya satu, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita memiliki tujuan untuk menyuruh-nyuruh non muslim masuk ke Islam, tidak. Dengan cara kita memberi seperti itu tidak perlu. Yang penting apa? Niatnya tetap suci, tetap satu, napa? Ibtigha amardhatillah. Jadi kita ingin mengharapkan ridho saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kalau kita melakukan hal seperti itu, selamanya kita tidak akan didolimi,
tetapi kita selamanya akan selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ngoten, para sufi pun ngoten, ketika ada orang meminta-minta, dia menyambutnya dengan sangat luar biasa. Pripun? Wah, selamat datang saudaraku yang rela-rela akan membawakan rizkiku menuju ke akhirat tanpa balasan jasa sama sekali. Terus kurir-kurir rizki keabadian, bondo abadi kita panjenengan sedaya niku sinten nggih? Fakir miskin, orang yang meminta dan lain sebagainya. Itu adalah kurir, nggih. Kurir yang akan membawakan harta kita yang kalau di dunia saja ini dia akan hilang, gitu. Harta kita apa toh? Ya kalau tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, ya sing panganan ya akhirnya hilang dipangan, pakaian ya suwe-suwe lusuh dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Kendaraan ya suwe-suwe bobrok, bodol gitu kan. Tapi yang abadi dan akan selalu baik ya harta yang kita infakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'i iku keduwene wong fakir alladzina uhsiru kang den ketungkulake fi sabilillah ing dalem dalan Gusti Allah la yastati'u hale ora kuwasa sapa alladzina dorban ing lelungan fil ardi ing dalem bumi. Yasabuhum nyono ing alladzina sapa al jahilu wong bodho agniaa ing sugih minat ta'afufi saking ngreksone ta'rifuhum waruh sira ing alladzina bisimahum kelawan tetengere alladzina la yasaluna or hale ora padha anjaluk sapa alladzina anna sa manungsa ilhafak kelawan juwet-juwet wa matung lan ora wamalan utawi barang tumfiku kang nyokongake sira kabeh min khairin saking kebagusan fa innallaha mongko setune Gusti Allah bi kelawan ma iku alimun dat kang udaneni. Jadi begini, bahwa dalam kita berinfak, ya, dalam kita berinfak yang paling utama itu infak itu kita tujukan kepada siapa? Ya. Infak itu yang paling utama itu ditujukan kepada siapa? Di sini ada dua yang disebut di sini. Yang pertama adalah fakir miskin, ya, fakir miskin, terlebih orang fakir miskin yang dia berjuang fisabilillah. Dia pekerjaannya lebih banyak untuk pekerjaan sosial, katakanlah seperti itu. Itu yang pertama, tujuan infak yang paling bagus kepada seperti itu. Terus seperti orang yang pekerjaannya tidak menentu, kemudian akhirnya dia meninfakkan badannya, tenaganya untuk apa? Untuk masjid, jadi marbot, kemudian mungkin jadi penunggu kuburan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dia lebih banyak aktivitasnya untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya, untuk sabilillah lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sebenarnya dia adalah orang yang membutuhkan, ya, orang yang membutuhkan dan butuh sekali uluran tangan dari kita panjenengan sedaya. Cuma dia tidak mau memperlihatkannya. Ya. Beliau tidak mau memperlihatkannya bahwa beliau itu tidak begitu mampu, gitu kan. Nah, tetapi dia tidak mau memperlihatkannya. Nah, orang-orang yang tidak paham maka dia akan menganggap bahwa oh, orang ini nggak butuh, gitu. Cuma kagem kita panjenengan sedaya kedahi pun kita tahu bahwa ada orang-orang yang seperti ini yang butuh juga. Butuh juga. Karena apa? Karena kesibukan perjuangan beliau-beliau ini sampai beliau juga tidak begitu nggatekke golek rezeki, dia juga disambi-sambi. Seperti apa? Ya kalau di kampung-kampung ya ada Mbah Rois, Mbah Mudin, kiai-kiai kampung dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Beliau-beliau tidak akan pernah memperlihatkan bahwa beliau-beliau itu cara arep masak yang dadak Senin Kemis, gitu kan. Beliau tidak akan memperlihatkannya. Tapi kita harus tahu, kita harus iya, perjuangan beliau itu luar biasa. Dan beliau setiap saat wayah-wayah didodok kudu tangi, enek seripah ya kudu budal, gitu kan. Akhirnya apa? Kadang aktivitas kerjanya juga berkurang. Nah, yang seperti ini perlu kita infak, kita sokong, gitu kan. Nah, ini termasuk apa? Satu dari dua golongan yang sangat dianjurkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi infak sedekah.
Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang semuanya saja itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ngudaneni lah. Gusti Allah ngudaneni, sangat paham betul apa yang kita berikan dan itu akan memberikan manfaat. Tidak hanya untuk manfaat dunia kagem sing nampi, tetapi manfaat akhirat niku kagem sinten? Kagem kita panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi wong akeh yungfiquna kang padha nyokongake sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina bilaili ana ing dalem wengi wan nahiran dalem rino sirron kelawan samar wa alaniyatan lan ngedeng. Falahum mongko iku keduwene alladzina ajrum utawi ganjarane alladzina nginda rabbihim ana ing sandingi pangerane alladzina. Wala khaufun lan ora ana utawi wedi iku maujud alaihim ing atase alladzina yunfiqu. Wala hum lan ora ana utawi iku utawi alladzina iku yahzanuna padha susah-susah kabeh. Infak fisirri wal alaniyah, baik dalam keadaan siri rahasia ataupun dalam keadaan ngedeng diperlihatkan, itu kedua-duanya akan mendapatkan pahala saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu kita panjenengan sedaya sering atau suka mengomentari pemberian orang yang diperlihatkan. Wah, nek kae mono nek aweh-aweh yo didelok-delokke. Gitu kan. Didelok-delokke. Pamer, riak. Kita sering berkomentar seperti itu. Sedangkan kadang kita sendiri malah ora tahu uduh gitu kan. Ora tahu tok. Kita tidak tahu bahwa mana infak yang diterima oleh Allah, mana yang tidak. Bisiri wal alaniyah sama-sama dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan ada maknanya, ada hikmahnya. Biar apa? Orang yang melihat juga ikut-ikutan semangat dalam memberi. Dirahasiakan karena memang kita pengen berhati-hati. Berhati-hati menjaga hati kita, menjaga amal kita. Kedua-duanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi caranya baik mau dirahasiakan atau diperlihatkan itu sama-sama akan mendapatkan pahala karidon saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kedua-duanya asalkan ikhlas, maka kedua-duanya akan napa istilahnya pun tetap diterima amal sedekah infaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang selalu berinfak dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan ada rasa khawatir miskin di dalam hatinya. Tiang nek remen sedekah, sedekah pun terbiasa dengan ikhlas, yakin bila sedekah ditujuki marang Gusti Allah, maka sedikit pun tidak akan ada rasa khawatir di dalam dirinya, akan takut miskin. Walahum yahzanun, dan hatinya tidak akan pernah bersedih hati, galau. Aduh, aku baru sedekah, aku malah galau. Aku saiki butuh tuku beras, aku butuh. Tidak akan ada seperti itu. Tetapi yang ada apa? Orang yang suka sedekah dengan ikhlas, insya Allah dia akan selalu diberikan hati yang tumakninah, mutmainnah. Maksudnya apa? Tenang, hidupnya bahagia, penuh dengan ketenangan gitu kan. Duit orang duit, asalkan kita diberi ketenangan jiwa, insya Allah disitulah kebahagiaan kita. Duit oke, kalau hati kita tidak tenang, maka kita sulit untuk merasakan kebahagiaan. Jadi apa? Penting kagem kita panjenengan sedaya berbagi dengan keikhlasan, sepados napa? Wala khaufun alaihim wala zanun. Jadi biar kita tidak ada rasa takut miskin dan hati kita tenang, bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Para jamaah sedaya ingkang tansah kita hormati, mekaten ingkang waget kita aturaken sekedhik mugi-mugi bisa membawa keberkahan, tambahipun ilmu kagem kita panjenengan sedaya. Allahumma amin. Sareng-sareng ndedonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Ahad pagi bisa kembali normal sehingga kita waget silaturahim malih sareng-sareng. Nggih, sareng-sareng nggih saged
arem-arem tempe lah. Kemarin kakak ngang WA ngoten iki. Mas Agus kula kangen arem-arem tempe. Semoga-moga wae ora mung kangen arem-arem tempene tok. Tapi yo tafsir Ibrise yo kudu dikangeni ngoten iki. Mugi-mugi estu Gusti Allah paring kemudahan kagem kita panjenengan sedaya, virus corona ndang lunga ngoten nggih. Vaksinnya segera ditemukan sehingga kita bisa kembali normal lagi, ngaji semangat malih, ketemu malih, energi majelis taklimnya akan memberikan energi yang luar biasa, energi positif kagem kita panjenengan sedaya. Allahumma amin. Mekaten saking Allah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.